Tribuners, kami kembali dengan sejumlah informasi mengenai konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas. Terbaru, Dewan Keamanan PBB akhirnya mengesahkan resolusi agar gencatan senjata segera terjadi di jalur Gaza. Selain itu, Dewan Keamanan PBB turut mendesak agar seluruh sandera dibebaskan tanpa syarat. Ada 14 negara yang mendukung resolusi gencatan senjata tersebut lewat voting yang dilakukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang digelar di New York, Amerika Serikat pada Senin 25 Maret 2024. Sementara AS yang sudah 3 kali melakukan veto terkait resolusi gencatan senjata memilih abstain. Di sisi lain, Tiongkok yang sebelumnya memilih memveto draft resolusi yang diusulkan AS juga turut mendukungnya. Isi resolusi tersebut menyuruhkan agar gencatan senjata berlaku secara permanen. Mereka turut menuntut agar kelompok militan Hamas membebaskan para sandera yang diculik dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober lalu. Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, menyalahkan Hamas lantaran menunda untuk melakukan gencatan senjata di Gaza. Linda mengatakan alasan pihaknya memilih abstain lantaran tidak setuju atas resolusi yang diusulkan oleh 10 negara non-anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut. Selain itu, perwakilan AS tersebut juga mengungkapkan bahwa pembebasan para tawanan akan mengarah pada peningkatan bantuan kemanusiaan di daerah kantong Palestina tersebut. Di sisi lain, Sekjen PBB Antonio Guterres menuliskan di akun Twitternya bahwa resolusi harus segera diimplementasikan dan menambahkan bahwa kegagalan tidak dapat dimaafkan. Lalu dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara, Gedung Putih mengungkapkan bahwa resolusi akhir tidak memiliki bahasa yang dianggap penting oleh AS. Selain itu, voting yang dilakukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB juga tidak mewakili pergeseran kebijakan Gedung Putih. Colleagues, we appreciated the willingness of members of this council to take some of our edits and improve on this resolution. Still, certain key edits were ignored, including our request to add a condemnation of Hamas. And we did not agree with everything in the resolution. For that reason, we were unfortunately not able to vote yes. However, as I've said before, we fully support some of the critical objectives in this non-binding resolution, and we believe it was important for the Council to speak out and make clear that our any ceasefire must come with the release of all hostages. Indeed, as I've said before, the only path to a durable end to this conflict is the release of all hostages. Critically, a ceasefire and the release of hostages will allow much more humanitarian aid to get into Gaza at a time when famine is looming large, and provide an opportunity to work toward a sustainable cessation of hostilities, toward a future where Hamas can no longer threaten Israel and never repeat October 7th, and no longer control Gaza and use civilians as shields. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu marah kepada Amerika Serikat karena tidak memveto resolusi gencatan senjata yang ada di Gaza dalam rapat Dewan Keamanan PBB. Bahkan Israel membatalkan kunjungan delegasinya ke Washington untuk kemungkinan invasi Israel di Rafah, Gaza Selatan. Dalam rapat tersebut, AS yang merupakan sekutu utama Israel memilih abstain ketika 14 negara setuju dan tidak ada negara yang menentang. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa AS mundur dari kebijakan politiknya untuk mendukung Israel setelah mereka memilih abstain dan tidak memveto resolusi yang diajukan di Dewan Keamanan PBB. Netanyahu menekankan sikap AS tersebut adalah bukti kemunduran dukungannya untuk negaranya tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat menolak tuduhan Israel bahwa posisi politiknya mulai berubah. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, menegaskan abstennya AS dalam voting tersebut tidak berarti perubahan posisi politik pemerintahan Presiden Joe Biden terhadap Israel.
Kirby mengungkapkan pihaknya tidak mendukung resolusi karena versi finalnya tidak mencakup penolakan terhadap Hamas. Meski AS abstain, namun pihaknya tetap mendorong upaya kesepakatan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas. Menanggapi keputusan Netanyahu yang membatalkan kunjungan delegasinya ke Washington, Amerika Serikat merasa tidak memiliki informasi terkait hal tersebut. John Kirby menekankan pihaknya akan terus berkomunikasi dengan Israel jika Netanyahu batal untuk mengirimkan delegasinya ke Washington. Today, as you all know, we abstained on a UN Security Council resolution calling for a ceasefire in Gaza till the end of Ramadan and the release of all the hostages. Our vote does not, I repeat, does not represent a shift in our policy. We've been very clear, we've been very consistent in our support for a ceasefire as part of a hostage deal. That's how the hostage deal is structured, and the resolution acknowledges the ongoing talks. We wanted to get to a place where we could support this resolution, but because the final text does not have key language that we think is essential, such as condemning Hamas, we couldn't support it. Though, because it does fairly reflect our view that a ceasefire and the release of hostages come together, we abstained. Today, as you all know, Departemen Keuangan Israel mengungkapkan kini ekonomi negaranya sedang merugi besar hingga terancam jatuh ke jurang inflasi akibat perang. Salah satu faktornya karena mereka harus menggaji tentara bayaran hingga 268 juta rupiah. Ancaman ini diungkap usai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai meningkatkan operasi militernya ke wilayah Gaza dengan tujuan untuk memukul mundur militan Hamas. Namun akibat perang yang tak kunjung rampung, perlahan Israel mulai kehilangan pasukan tempur. Posisi Israel di Gaza bahkan semakin terdesak usai para tentara cadangan dari batalion perang menolak perintah Netanyahu untuk melakukan invasi melawan Hamas di jalur Gaza. Masalah ini yang kemudian mendorong pemerintahan Israel untuk menaikkan gaji para tentara bayaran agar mereka mau melanjutkan invasi di Gaza. Kepala Ekonom Departemen Keuangan Israel, Samuel Abramson, mengungkapkan dalam sebulan tentara bayaran perang Israel bisa mendapatkan upah sekitar 7.500 hingga 17.000 dolar AS atau setara 118 hingga 268 juta rupiah. Akan tetapi, imbas kenaikan upah, anggaran pengeluaran Israel per tahun 2024 untuk militer mereka mengalami pembengkakan, tembus mencapai 582 miliar shekel atau sekitar 155 miliar dolar AS. Angka ini melonjak tajam bila dibandingkan dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Di mana per Mei 2023, Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 70 miliar shekel atau 19 miliar dolar AS. Selain memicu pembengkakan anggaran, perang juga membuat ekonomi Israel merosot 19,4% pada kuartal keempat 2023 dibandingkan kuartal sebelumnya. Menurut data perekonomian Israel, hanya tumbuh 2% sepanjang tahun 2023 dibandingkan dengan pertumbuhan 6,5% pada tahun 2022. Demikian informasi saat ini pemirsa, kami akan terus mengupdate informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.